Ya pemirsa, jelang pidato Presiden dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN tahun 2022 disertai dengan nota keuangan dan dokumen pendukungnya, nanti kita akan simak bersama. Tapi sebelumnya kita akan ajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal dari Kementerian Keuangan. Kita sapa dulu. Selamat siang, Mas Febrio. Selamat siang, Mbak Maria. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat ya, Mas? Sehat, sehat. Nah, kita tentu ingin tahu ya, Mbak ya, bagaimanakah nanti apa yang ingin disampaikan oleh Presiden mengenai hal ini begitu. Ya. Mungkin secara esensial terlebih dahulu dan substansi begitu ya, yang ingin disampaikan Pak Presiden melalui nota keuangan kemudian RAPBN 2022 ini secara garis besar seperti apa, Pak Febrio? Saya nggak akan bisa menceritakan secara detail, karena ini nanti kan menunggu Bapak Presiden akan menyampaikan pidatonya. Akan tetapi kurang lebih kita akan melihat bagaimana perekonomian kita di 2021, lalu kita melihat juga perekonomian kita di 2022, dan bagaimana APBN itu baik dari 2020, 2021, dan berlanjut ke 2022, harus tetap kuat, harus tetap fleksibel, dan harus tetap menuju ke arah konsolidasi. Ini yang akan kita harapkan terus kita bisa lakukan untuk APBN ketika di 2020 menjadi satu-satunya penopang pertumbuhan ekonomi. Di 2021 sudah tidak lagi menjadi satu-satunya penopang pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi itu sudah bersifat yang broad based. Konsumsinya sudah positif, investasinya juga sudah positif dan semakin kuat, bahkan ekspor itu sangat kuat di 2021. Nah, ini akan kita harapkan terus berlanjut ke 2022. Bagaimana APBN itu akan tetap kita gunakan sebagai tools yang sangat fokus, yang sangat efisien, tapi juga fleksibel. Kita melihat bagaimana di 2022 nanti juga perlanjutan dari pemulihan ekonomi ini akan bisa semakin kuat dibandingkan 2021 tentunya. Akan tetapi APBN harus tetap kita siapkan sebagai tools yang efektif untuk melihat perkembangan-perkembangan terakhir di dalam perekonomian kita, dan APBN-nya harus siap untuk bisa terus melakukannya secara fleksibel. Dan ini sudah kita lakukan dari sejak 2020, 2021. Di 2020 yang benar-benar tidak ada yang bisa memprediksikan akan adanya pandemi waktu itu, dan kita sudah merespon dengan sangat kuat, dengan sangat counter cyclical, defisitnya sangat dalam di 6,1 waktu itu. Lalu kemudian di 2021 sama, walaupun kita sudah lebih dari 1 tahun menghadapi pandemi, akan tetapi tidak ada satu negara pun, tidak ada satu lembaga internasional manapun yang memprediksi akan adanya varian Delta. Juga di 2021 ini APBN juga sangat fleksibel dan siap untuk merespon demi melindungi masyarakat. Nah, di 2022 fleksibilitas yang sama juga kita harapkan akan tetap bisa kita lakukan. Ya, Pak Febrio, kalau Anda menyebutkan tahun 2022 gitu, tools APBN ini akan fleksibel. Nah, instrumen yang digunakan ini apa agar merespon ataupun bisa bertindak sesuai dengan fleksibilitas yang dimaksudkan oleh pemerintah tadi? Baik, peran APBN itu secara umum adalah untuk menjaga, memastikan bahwa dampak dari perekonomian itu terdistribusi dengan baik ke masyarakat. Jadi itu adalah fungsi yang semakin kuat yang kita rasakan di selama pandemi ini. Nah, kita juga akan melihat fungsi yang masih tetap sangat kuat dalam konteks itu, bagaimana APBN ini kita akan terus siapkan untuk melindungi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan. Dan ini sudah kita lakukan dengan sangat efektif di 2020 dan juga 2021. Bagaimana ketika pemerintah merespon terhadap perkembangan perekonomian yang disebabkan oleh perkembangan mobilitas, yang disebabkan oleh kondisi dari pandeminya itu, pemerintah selalu menyiapkan anggarannya untuk benar-benar bisa melindungi masyarakat miskin dan rentan. Dan juga terutama kita juga kalau melihat sisi usahanya, pemerintah tetap bisa fokus kepada melindungi dan juga menjaga produktivitas dan juga keberlangsungan bisnis dari terutama usaha mikro dan kecil dan menengah. Oke, ya, telah
usainya rapat paripurna masa sidang pertama DPR RI tahun 2021-2022, kita lihat bersama Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, didampingi juga oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, beserta dengan Ketua MPR Bambang Susatyo dan juga Ketua DPD RI meninggalkan ruang sidang di DPR MPR RI. Kita akan melanjutkan pemirsa dialog kita bersama dengan Pak Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenku, masih bergabung sama kami. Pak Febrio. Ya, Pak Maria. Iya, Pak, kalau kita lihat tadi kan ada 6 fokus utama yang disampaikan oleh Pak Presiden. Nah, optimisme apa yang bisa dibagikan kepada rakyat saat ini yang kalau kita lihat kan memang narasinya masa sulit lah pandemi ini? Ya, di 2022 kita melihat bahwa ketidakpastian masih tinggi. Artinya, walaupun kita memang punya optimisme untuk tumbuh perekonomiannya lebih cepat, kita tahu bahwa antisipasi yang harus kita lakukan, nomor satu pasti adalah sektor kesehatan. Jadi kita lihat tadi bagaimana Pak Presiden menekankan sekali bagaimana reformasi sektor kesehatan ini harus terus dilanjutkan dan bahkan harus diperkuat, khususnya dalam konteks kita melakukan antisipasi dari kondisi pandemi yang mungkin masih akan berkepanjangan dan siap untuk mengantisipasi kalau ada ketidakpastian baru lagi. Jadi itu pasti menjadi narasi pertama dan prioritas pertama dari pemerintah di tahun 2022. Nah, lalu kemudian yang menjadi prioritas kedua sudah pasti adalah sumber daya manusia. Nah, di sana kita melihat terutama bagaimana perlindungan sosial ini menjadi tools yang tetap harus makin kuat di tahun 2022. Kita melihat bagaimana tools yang ini kita gunakan dengan sangat counter cyclical di 2020, di 2021, dan kita akan lanjutkan dengan tetap kuat di 2022. Kita melihat bagaimana tingkat kemiskinan kita bisa jaga di tahun 2020 ke 2021, tingkat pengangguran bahkan di 2021 sudah mulai menurun dibandingkan dengan 2020. Nah, inilah yang akan strategi yang terus kita perkuat untuk masuk ke 2022. Nah, di sisi lain kita juga tahu bahwa sumber daya manusia ini yang paling penting juga adalah pendidikan. Bagaimana selama pandemi ini kita harus dihadapkan pada fleksibilitas yang luar biasa, bukan hanya dari sisi pemerintah, tapi juga dari masyarakat. Anak-anak kita belajar dari rumah, dosen-dosen dan guru-guru harus kita persiapkan untuk bisa melakukan adaptasi yang sangat kuat. Oke, itu sudah ada tadi sektor pendidikan ya. Nanti kita elaborasi lagi sedikit lagi, Pak Febrio. Kami harus jeda terlebih dahulu ya. Nanti kabar khusus TV One akan kembali sesaat lagi. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan di kabar khusus. Tadi Pak Febrio sudah menyebutkan mengenai perlindungan sosial, kemudian juga mengenai fokus pada SDM yang unggul. Nah, kalau mengenai dunia usaha, Pak Febrio, kita bisa melihat di pos yang mana? Karena perlindungan sosial angkanya juga tinggi, ada 427 triliun. Apakah ada insentif-insentif yang mungkin saja menjadi skenario dari pemerintah, Pak? Insentif usaha itu sudah kita lakukan dan akan kita lanjutkan dengan sangat selektif. Di 2020, 2021 kita sudah melakukan dengan sangat antisipatif, dan sektor usaha yang menggunakan insentif yang kita berikan, yang diberikan oleh pemerintah itu sangat banyak. Di tahun 2021, kalau tadinya tidak ada delta varian, kita sudah akan menghentikan semua insentif usaha itu di semester pertama. Tapi kemudian lagi-lagi dengan antisipasi pemerintah siap dengan anggarannya. Ketika ada varian delta, kita siap dengan melihat kondisi perekonomian yang kemudian berubah. Hal yang sama kita lakukan dengan Perlinsos. Jadi tetap konteksnya adalah fleksibilitas. Akan tetapi kita lihat bagaimana sejak 2021 dampak dari reformasi struktural itu sudah mulai terlihat. Bagaimana pemerintah membuka peluang-peluang yang lebih besar bagi sektor usaha, memastikan bahwa ease of doing business itu memang sudah mulai dibenahi dari sejak 2021. Kita lihat misalnya dengan launching dari OSS berbasis risiko. Yang ini adalah penguatan dari proses bagaimana mengurus perizinan usaha yang semakin simpel dan semakin cepat. Nah, ini kemudian juga diimbangi dengan relaksasi dari regulasi-regulasi yang banyak selama ini bertumpuk-tumpuk. Dan ini sudah kita lihat hasilnya di 2021 di kuartal pertama dan kuartal kedua.
Dan kita masih berharap bahwa kuartal ketiga dan keempat investasi kita masih tetap akan bisa Optimis ya. bertahan. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Febrio atas waktu dan kesempatannya bergabung bersama kami pada siang hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu Pak. Sehat selalu Pak Febrio. Terima kasih, sehat selalu ya. Baik, Pak. Iya, terima kasih. Ya itu tadi pemirsa, kita sudah simak bersama bagaimanakah jalannya sidang tahunan MPR RI bersama dengan juga sidang bersama DPR dan DPR RI dengan dua pidato yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Narasinya optimisme ke depan. Baik, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan juga bisa memberikan rasa optimisme juga pada di kalangan masyarakat ya untuk menatap tahun 2022 mendatang. Nah,